kedua dari kelas R6C Bimbingan Konseling Universitas Indraprasta PGRI. Saya akan menjelaskan spektrum profesi konseling. Keseluruhan pelayanan spektrum profesi konseling yang mengandung semua unsur pengertian dan kriteria profesi. Peraturan perundangan yang menetapkan bahwa konselor adalah pendidik profesional yang mendasari semua konsep tentang profesi konseling yang melandasi pengembangan serta implementasi dalam praktik pelayanan konseling. Di dalam spektrum profesi konseling ini terdiri dari yang pertama, konseling sebagai upaya pendidikan. Yang kedua, konselor sebagai pendidik profesional. Yang ketiga, OPS konselor. Yang keempat, arah etika dan prosedur dasar. Dan yang kelima, pengertian konseling. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, konseling sebagai upaya pendidikan. Ketetapan bahwa konselor adalah pendidik secara langsung mengimplikasikannya bahwa konseling adalah pendidikan. Segenap unsur yang terkandung di dalam pengertian pendidikan menjadi unsur yang terintegrasikan secara penuh dalam pelayanan konseling. Sebagai wujud upaya pendidikan, demikian pula lah wujud pelayanan konseling yang terlaksana dalam bentuk suasana belajar dan proses pembelajaran, yang keduanya berpangkal pada pengertian belajar, yaitu belajar adalah upaya menguasai sesuatu yang baru dalam 5 dimensinya. Di 5 dimensinya ini yaitu yang pertama, dimensi tahu, dari tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua, dimensi bisa, dari tidak bisa menjadi bisa. Yang ketiga, dimensi mau, dari tidak mau menjadi mau. Yang keempat, dimensi biasa, dari tidak biasa menjadi terbiasa. Dan yang kelima, dimensi bersyukur dan ikhlas, dari tidak bersyukur dan tidak ikhlas menjadi bersyukur dan ikhlas. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian kedua, yaitu konselor sebagai pendidik profesional. Undang-Undang SPN menegaskan bahwa konselor adalah pendidik profesional sebagaimana kualifikasi pendidik lainnya, yaitu seperti guru, dosen, tutor, fasilitator, dan instruktur. Juga ditegaskan bahwa pendidik profesional harus menguasai 4 kompetensi dasar, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Saya akan menjelaskan keempat dari kompetensi dasar. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi dasar keilmuan, yaitu ilmu pendidikan yang di dalamnya terliputi landasan filsafat kemanusiaan. Unsur komponen dasar keilmuannya yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan disertai dengan keilmuan pendukung seperti psikologi, sosiologi, manajemen, statistik, dan keilmuan lainnya yang relevan. Semua itu bisa menjadi bahasan pengembangan kompetensi pedagogik yang merupakan landasan dan komponen utama kompetensi profesi pendidik profesional. Lalu yang selanjutnya, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ini terdiri dari beriman dan bertakwa, cerdas, jujur, tangguh, dan pribadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan kompetensi sosial. Dalam rangka suksesnya pelayanan profesional kompetensi, pelayanan tersebut disalurkan melalui aktivitas sosial terhadap yang pertama, subjek pelaksanaan pelayanan. Yang kedua, dalam rangka diskusi profesional untuk meningkatkan mutu pelayanan profesi. Yang ketiga, personalia organisasi bagi petugas bekerja di kelembagaan tertentu dalam rangka kebijakan kinerja realisasi berorganisasi kelembagaan. Yang keempat, pihak terkait dengan subjek sasaran pelayanan dalam rangka kerjasama mengoptimalkan proses dan hasil pelayanan. Dan yang kelima, proses lain yang terkait dalam rangka kerjasama mengoptimalkan hasil pelayanan termasuk alih tangan kasus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini terdiri dari landasan keilmuan, OPS, kompetensi pelayanan, etika profesi, dan lapangan pengabdian. Saya akan menjelaskan bagian ketiga, yaitu OPS konselor. OPS konselor adalah pengembangan case dan penanganan CAST. Pengembangan CAST yaitu pengembangan kehidupan efektif, dan penanganan CAST yaitu penanganan kehidupan tidak efektif.
Selanjutnya saya akan menjelaskan arah etika dan prosedur dasar. Seluruh unsur dan keempat kompetensi dasar konselor sebagai pendidik profesional yang sebelumnya tadi saya jelaskan seperti kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional itu menyatu, bersinergi, dan berkimiawi dengan diri konselor yang kemudian terimplementasikan dalam kegiatan nyata pelayanan konseling profesional terhadap subjek sasaran pelayanan dengan OPS terarah pada pengembangan case dan atau penanganan case-nya. Penyatuan seperti itu merupakan energi konselor yang menjamin kesuksesan pelayanan profesi konseling. Lalu arah dan etika dasar upaya untuk konseling bertujuan mengembangkan case atau kehidupan efektif sehari-hari dan menangani case kehidupan tidak efektif sehari-hari yang terganggu dengan pengendalian dan diri fokus kemandirian pribadi dan pengendalian dirinya. Lalu prosedur dasarnya yaitu seperti pengantaran, penjajakan, penafsiran, pembinaan, serta penilaian. Arah etika dan prosedur dasar pelayanan konseling tersebut terimplikasikan secara menyeluruh atau integral dalam proses konseling. Dengan implementasi menyeluruh seperti itu, profesi konseling diharapkan dapat membuahkan hasil yang benar-benar bermanfaat bagi subjek yang ditayaninya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian konseling. Apa sih pengertian konseling itu? Konseling merupakan pelayanan bantuan psikopendidikan dalam bingkai budaya. Artinya, pelayanan konseling berdasarkan kaidah-kaidah ilmu dan teknologi pendidikan serta psikologi yang dikemas dalam kaji terapan pelayanan konseling yang diwarnai oleh budaya lingkungan peserta didik. Pelayanan konseling harus merupakan pelayanan profesional psikopedagogis dalam wujud proses pembelajaran yang dilandasi aspek-aspek psikologis individu.